gelisah. Ada yang di pekerjaan, Anda ada persaingan, tiba-tiba ada yang ingin menyingkirkan Anda, dagangan Anda dijahili, Anda bahkan kemudian mau ada ancaman, ada macam-macam, ada yang dengan kedudukan, ada yang cuma di jabatan, ada bahkan yang di kampus, ada macam-macam. Sampai saking singkatnya, puncaknya secara singkat Anda berada di situasi sempit, gelisah luar biasa. Makanan ada tapi nggak bisa makan. Kadang di rumah tangga, ikan aneh, hidup berdampingan tapi saling bertolak belakang. Tinggal di rumah yang sama, tidur di kamar yang sama, tapi tidak saling sapa. Ya kadang-kadang mau makan gak enak, terasa sempit hatinya, keadaannya gak nyaman. Maka ini bocoran rahasianya. Ketika pemuda itu menemukan tempat yang demikian dengan segala suasananya, apa yang pertama kali diminta oleh mereka? Tuh lihat. Nih saya mau katakan, mereka nggak minta teman-teman sekalian makanan. Rabbana atina min ladunka ta'aman. Ya Allah, mohon ya Allah, Engkau kan mencintai kami beriman, berlari dari kezaliman untuk mendekat kepadamu ya Allah. Ini gua pasti nggak ada makanannya. Ya Allah, anugerahkan kami makanan. Tidak. Rabbana atina min ladunka nuran. Ya Allah, kami nggak ada cahaya nanti di gua. Mohon ya Allah, berikan kami cahaya. Tidak. Rabbana atina min ladunka kasuran. Ya Allah. Ya kalau bahasa orang Indonesia misalnya kan. Ya Allah, kami nanti di sana gua tempatnya sangat keras ya Allah, maka mohon minimal adakan kasur di situ. Rabbana atina min ladunka kasuran, ya kan? Bisa. Minta. Tidak. Ternyata yang diminta bukan kenyamanan tidur, bukan makanan, bukan cahaya. Mereka meminta dengan satu kalimat yang kalau itu diucapkan semua diberikan. Mereka meminta dengan satu kalimat yang ketika itu diucapkan semua diberikan. Tidur alasnya keras, tapi dibikin tidur nyaman sampai nggak sadar 300 tahun kurang lebih tidur. Antum alas nyaman, 3 menit sekali bangun. Kenapa Pak? Mimpi ketemu siapa? Sate 200 tusuk. Bang. Masalah lagi. Ini alasnya luar biasa keras. Alas keras, cahaya itu terbatas, makanan hampir nggak ada, tapi dibikin tidur nyaman, saking nyamannya 309 tahun. Wah, mau kayak gitu tidur 309 tahun? Tapi enak itu begini, enaknya begitu bangun nggak kerasa tidur itu udah lama, kayaknya baru tadi gitu. Ya, kan biasanya kayak gitu tuh kalau subuh-subuh mau bangun kan, ya subuh-subuh mau bangun duduk sebentar kan begini, nggak kerasa. Ya, baru duduknya jam 3, begitu begini lagi udah jam 5. Ya. Ada yang sangat nikmat, deep sleep namanya, tidur yang dalam, deep sleep. Cuma 5 menit tapi rasanya panjang gitu, Masya Allah. Itu luar biasa. Ada yang kebalik, panjang rasanya sebentar rasanya panjang, nikmat, berisi tidurnya. Yang mau saya katakan, bukan persoalan tidur dan lain sebagainya, kenyamanan Allah berikan. Ketika diminta satu, semua diberikan. Apa doanya? Lihat kalimatnya. Rabbana atina billadunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Tuh, ketika Anda dihadapkan pada sebuah kesulitan tingkat tinggi yang solusinya kata orang ini mustahil, gimana masuk gua ke toiletnya gimana? 309 tahun. Anda bayangkan, Anda aja di sini kadang-kadang 2 jam nggak betah. Ya, nggak betah bukan karena taklim, kadang-kadang ke toilet tahan. Kalau ke toilet gak dapat tempat lagi gitu kan. Saya tahu saya paham ya. Ini 309 tahun semua diberikan kenyamanan oleh Allah. Kalau Anda mendapati situasi serupa yang kata orang itu sulit luar biasa, maka jalannya satu. Dibandingkan minta dunia, lebih baik minta rahmat kepada Allah. Mintakan rahmat. Begitu rahmat diturunkan, semua kesulitan hilang. Enak gitu, nyaman. Nah doanya, catat doanya itu. Itu doanya. Di saat Anda dihadapkan pada kesulitan tingkat tinggi, entah itu persoalan di rumah tangga, entah itu di kantor, entah itu mungkin saat ada penyakit divonis yang luar biasa, entah itu ada persaingan dalam kehidupan bisnis, jabatan dan sebagainya, doanya khusus nih, catat yang tadi. Ya, karena hukum dari asbabun nuzul dalam ilmu tafsir, kaidahnya mengatakan begini, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ibrah itu, pelajaran itu, hikmah itu, hukum itu jangan dilihat kepada sebab khususnya, tapi dilihat pada keumuman lafadznya. Allah memberikan gambaran lewat ayat ini dengan sifat yang umum. Kejadiannya menimpa beberapa pemuda tadi, tapi hikmahnya diberikan pada orang-orang di masa yang akan datang.
Kalau Anda punya kejadian yang sifatnya serupa, walaupun tempatnya beda. Dia di gua, Anda di kantor. Mereka di gua, Anda di rumah tangga. Mereka di gua, Anda di perusahaan. Tapi sifatnya serupa. Sulit, sakit, ada tantangan, terancam. Maka doanya sama. Apa itu doanya? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina. Begitu cara ngajinya tiap malam Jumat. Bukan cuma dibaca. Dibaca itu dapat pahalanya, dapat kita. Tapi kita harus mendapatkan hikmahnya. Kenapa tiap Jumat kita disunnahkan membaca surat Al-Kahf? Karena di situ ada kemudahan-kemudahan yang kalau Anda pelajari setiap Jumat selesai urusan Anda. Ya Allah, tunggu tuh, ada yang setiap saat, ada setiap waktu, ada yang sepekan sekali. Makanya nanti saat Jumatan pun itu ketika suami datang Jumatan, Bu, Ibu persiapkan pakaiannya, parfum terbaiknya, ya kemuliaannya, dan ingatkan sebelum berangkat, Pak, sayang, titip doa ya untuk keluarga kita, titip doa ya untuk kelancaran anak kita, titip doa ya insya Allah Papa juga lancar bekerja, dan titip doa ya untuk cinta kita sampai ke surga. Catat. Cina. Ini pasti belum nikah. Insya Allah saya doakan ya. Ya. Bisa menikah minimal 2 hari sebelum kiamat. Nah, catat doanya ya. Jadi hafalkan doanya, tapi cara mintanya bukan cuma di lisan. Kalau di lisan juga semua orang bisa. Bahkan semua orang baca. Dan kebanyakan orang sekarang ketika berdoa tidak dengan rumus ya. Kan saya katakan di pertemuan lalu. Lihat rumus berdoa ini, lihat rumusnya, lihat sifatnya. Buka Quran surah 7 ayat 205. Ini caranya. Cara memintanya. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifata wa dunal jahli minal qaul. Wa dunal jahri minal qaul. Lihat baik-baik. Wadhkur rabbaka. Ayat ini berbicara tentang doa. Dan mohonlah kepada Rabbmu. Doa, minta. Nah, kalimat doanya dengan zikir. Sedangkan zikir itu adalah segala yang mengingatkan kepada Allah. Salat disebut zikir karena saat salat kita diminta ingat Allah, bukan ingat WhatsApp, bukan ingat kunci mobil, bukan ingat makanan, bukan ingat snack, bukan ingat macam-macam. Begitu salat yang diingat Allah. Makanya di Abu Daud nomor hadis 857, Anda katakan Allahu Akbar. Sekarang ini cuma Allah yang agung, yang lain nggak ada. Buang urusan dunia ke belakang. Di begitu Anda takbir, buang urusan dunia ke belakang. Yang diadakan cuma Anda khusyuk mengingat Allah. Allahu Akbar. Semua hanya Allah yang Akbar. Maaf, yang lain tidak. Kebanyakan orang tidak khusyuk itu, lisannya mengucapkan Allahu Akbar, tapi di pikirannya apa yang terjadi? Maaf, duren hu Akbar. Juz Al-Fuqat hu Akbar. Maaf, Facebook hu Akbar. WhatsApp hu Akbar. Handphone hu Akbar. Saking diagungkannya handphone, kadang-kadang ada orang yang sudah siap ngangkat dalam sholat. Sengaja diaktifin handphonenya karena ada janji dengan temannya. Begitu takbir Allahu Akbar, tang ting tung ting tang ting tung, tang ting tung ting tang ting tung. Halo? Gimana gitu Anda menduakan Allah dalam ibadah? Maka salat disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Maksud zikir itu ingat. Maka saat Anda berdoa, kenapa di ayat ini doa disebut zikir? Maka ketika Anda bermohon itu sepenuhnya hadirkan kekhusyuan untuk mengingat Allah. Khusyukkan hati Anda. Ini bukan cuma di lisan. Hati Anda tuh fokuskan, hati Anda, pikiran Anda, mohon, sambungkan. Bikin Anda sebuah jaringan yang mantap, sinyalnya langsung terhubung kepada Allah. Frekuensinya samakan. Maksudnya apa? Hadirkan kekhusyuan. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Makanya bahasanya nafas. Yo, jiwamu itu hadirkan, fi nafsika, hadirkan dalam jiwamu. Jangan cuma lisannya yang bicara, tapi hatinya kemana-mana. Maka hadirkan dalam jiwa Anda kekhusyuan untuk memohon kepada Allah. Minta sepenuh hati. Tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri. Mohon dengan khusyuk, dengan tawadhu. Dan barangkali Anda mohonkan dengan penuh harapan. Takut kalau itu tidak terijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka memohon dengan khusyuk kepada Allah. Rabbana, atina billadunka rahmah. Ya Allah, sekarang ini tidak ada yang bisa menolong kami. Semua mengatakan kami nggak bisa bersembunyi. Ya Allah, kami paham. Kami sangat yakin ya Allah.
Ketika semua tidak bisa mengatasi, hanya engkau yang mampu kemudian menjawabnya. Makanya kalimatnya min ladunka, dari sisimu saja, bukan yang lain. Sama dengan Nabi Zakaria, ketika semua mengatakan, ya Allah, mereka mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan. Maka kalimat yang menggunakan min ladunka. Quran surah ketiga ayat 38. Ya. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Min ladunka. Min ladunka, ya Allah, mereka mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan. Maka aku mohon ya Allah, ketika mereka mengatakan mustahil, aku mohon darimu saja, darimu saja. Maka Anda coba hadirkan suasana itu. Misal, di perusahaan sedang ada persoalan, di rumah tangga ada persoalan. Maka Anda panjatkan dengan khusyuk kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah. Mereka katakan ini mustahil, ada solusinya. Ya Allah, nampaknya mereka katakan tidak ada harapan. Mereka katakan tidak mungkin ya Allah. Tapi hamba yakin engkau yang tidak punya batas dalam pemberianmu. Maka ketika mereka mengatakan mustahil, tolong tunjukkan kepada mereka ya Allah, bahwa engkau yang paling kuasa atas segala sesuatu. Kalau hamba langsung memohon kepadamu, tidak engkau kabulkan juga. Lantas tunjukkan kepada hamba, kepada siapa hamba mesti meminta. Buktikan kepada mereka ya Allah, bahwa engkau Tuhan yang tidak punya batasan. Yakinkan kepada mereka ya Allah sebagai asbab hidayah untuk mereka. Rabbana atina min ladunka rahmat, berikan rahmat kepada kami. Wa hayyi lana min amrina rasyada, dan berikan petunjuk kepada kami untuk mendapatkan solusi dari persoalan kami. Jadi lihat penempatannya, begitu rahmat turun, wa hayyi lana min amrina rasyada, dan siapkan kami untuk menerima petunjuk menyelesaikan masalah kami. Di solusi turun setelah rahmat diberikan. Anda tahu apa jawabannya? Begitu doa selesai dipanjatkan dengan khusyuk, tidak pakai lama. Tidak menunggu lama. Anda pesan ke restoran mengatakan, jangan pakai lama ya. Lama. Pak, orange juice ya. Siap Pak. Berapa harganya? 30.000. Ya udah. Kalau es jeruk berapa? 15.000. Ah. Avocado ada? Ada. Berapa? 50.000. Kalau jus alpukat 25.000. Ya udah, saya pesan Jennifer aja. Ya. Apa Jennifer? Jeruk nipis peras. Ya. Pakai es enggak? Pakai. Kalau pakai es, stop es. Ya. Pesan, nggak pakai lama. Datang dengan proses. Doa tidak. Ketika Anda minta dengan khusyuk kepada Allah, itu sepersekian detik langsung turun jawaban. Jawabannya di ayat ke-16. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi. Nggak cukup sampai di situ. Yansyur lakum rabbukum min rahmatihi. Coba buka ayat 16-nya. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Tadi kan kalimatnya. Dan ketika kalian bertepas diri dari mereka itu, karena mereka berbuat zalim, memaksa engkau menyembah Tuhan mereka, memaksa engkau berbuat maksiat, maka kalian tinggalkan mereka untuk menyembah Allah, untuk mendekat kepada Allah saja, perbaiki diri. Anda di pekerjaan tiba-tiba keluar karena meninggalkan sesuatu yang Allah larang, kemudian tiba-tiba jatuh Anda, maaf, jatuh ke titik nadir, bahkan terlibat misalnya ada pinjaman belum terlunasi, ada macam-macam yang sulit, tapi niat Anda untuk memperbaiki diri, maka apa yang mesti Anda lakukan? Anda berwudu, Anda perbaiki diri Anda, datang ke masjid, tunaikan sholat, dalam sholat sujud minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, engkau yang berjanji pada setiap hambamu, ketika hamba meninggalkan maksiat untuk menujumu, maka engkau akan berikan rahmat kepada hamba. Maka seperti engkau telah berikan kepada orang-orang sebelum hamba rahmatmu, ya Allah, hamba mohon. Atina min ladunka rahmah. Maka turun jawaban dari Allah. Persis jawaban kepada Nabi Ibrahim ketika beliau akan dikaruniai seorang anak dari rahim istrinya bernama Sayyidah Sarah. Nggak percaya? Buka Quran surah ke-19. Ya, dari ayat 45 sampai dengan 49-nya. Ketika sampai ke ayat ke-49, Allahu Akbar. Indah sekali jawabannya. Kalimatnya sama. Kalimatnya sama. Ketika engkau tinggalkan sembahan mereka itu Ibrahim, wa idh i'tazaltumuhum mimma ya'buduna illallaha, ya, wa habna lahu Ishaq. Ketika engkau tinggalkan sesembahan mereka itu, dan apa yang mereka kemudian sarankan kepadamu, bahkan kau dicaci, kau dimaki, engkau dibakar, engkau diusir, engkau bertahan untuk mendekat kepada Allah, maka kami hadiahkan kepadamu sekarang sesuatu yang tidak pernah ditemukan sebelumnya. Kami beri kabar istrimu akan mengandung bayi yang sangat cerdas, namanya Ishak. Bahkan Ishak nanti punya keturunan lagi, Yakub. Bahkan Yakub punya keturunan Yusuf, sampai dengan ketemu dengan Imran. Imran kemudian melahirkan lewat istrinya Maryam. Maryam melahirkan Isa alaihissalam. Tuh lihat. Jadi kalau rahmat itu sudah turun,
Itu semuanya tuh terus berlimpah datang. Maka Allah jawab di ayat 16-nya. Wa izi' tazaltumuhum wa ya'buduna illallaha. Maka apa yang terjadi? Fa'wu ilal kahfi. Silakan kamu berlindung ke gua. Jadi yang tadi pemudanya itu idz awal fityatu ilal kahfi. Mereka berinisiatif berlindung ke gua. Mohon sebelumnya kepada Allah, maka turun jawaban dari Allah. Kamu pengen ke gua? Masuk ke gua. Udah nggak usah kemana-mana, kata Allah. Yansur lakum rabbukum min rahmati. Maka Allah akan turunkan kepadamu bagian dari rahmatnya. Tuh, Allah menggunakan kalimat min rahmatihi, bukan rahmatahu. Kalau rahmatahu semua rahmatnya turun ke situ. Tapi kalau min, harfu tab'id, sebagian dari rahmat Allah. Begitu Allah turunkan sebagiannya, mungkin cuma 0,5%. Mungkin cuma 1%, 0,5% aja cukup untuk memberikan kenikmatan pada mereka.